Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Oke, Pak Hilman, apa kabarnya hari ini, Pak Hilman? Alhamdulillah, Bu, baik, sehat. Oke, selamat pagi ya, Pak Hilman. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak berkaitan dengan rencana Bapak untuk melakukan coaching bersama Pak Ali ya, Pak ya. Ya bisa dikatakan sedikit mengingatkan lah, Pak ya. Jadi gini Pak, nanti ketika Bapak melakukan coaching bersama Pak Ali, jangan lupa percakapan coachingnya berdasarkan alur tirta ya Pak ya. Tujuannya dulu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraannya, kemudian identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian rencana aksi atau solusi yang akan dijalankan seperti apa, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen akan langkah selanjutnya. Kemudian eh, 3 kompetensi inti coaching yang harus ditunjukkan oleh Bapak ketika melakukan coaching, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mengenai 3 kompetensi inti coaching ini, izinkan saya menunjukkan rubrik penilaiannya ya Pak ya. Boleh, Bu. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah muncul Pak? Ada, Bu. Nah, gini ya Pak ya, untuk yang mendengarkan aktif, maka untuk nilai maksimalnya nanti ketika Bapak percakapannya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Kemudian untuk yang pertanyaan berbobot, nilai maksimalnya didapatkan ketika Bapak selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian untuk yang memberdayakan coachingnya, nilai maksimal akan didapatkan ketika membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk sampai situ ada yang mau ditanyakan Pak? Nggak ada, Bu. Cukup Oke, jelas. kita lanjutkan ya Pak ya. Nah, setelah Bapak mendengar penjelasan saya barusan, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin yang mendengar aktif, Bu. Oh, yang mendengar aktif ya Pak ya. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Bagian apakah saya sudah bisa mendengar aktif sehingga fokus ke pembicaraan yang kita diskusikan atau belum gitu, Bu? Oke, kalau seperti itu, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nih? Kalau penilaian saya sendiri, saya merasa belum baik, Bu, ketika mendengar secara aktif. Tapi saya ingin lebih meningkatkan lagi kompetensi mendengarkan aktif tersebut, Bu. Oke, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa, Pak? Harapan yang ingin saya lakukan dari hasil observasi ini mungkin saya bisa lebih baik ketika mendengarkan secara aktif Mhm. dan fokus ke pembicaraan yang kita lakukan, Bu. Oke, kalau misalnya harapan Bapak seperti itu ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak seperti apa sih? Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan, salah satunya mungkin saya bisa menerima gagasan dari coach itu sendiri,
kemudian saya dapat menghargai tindakan yang akan dilakukan coach dan bisa menggali kata kunci Bu dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oke, kalau begitu sekarang silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching Bapak bersama Pak Ali ya. Kemudian izinkan saya untuk melakukan kegiatan observasi terhadap proses percakapan coaching yang Bapak lakukan ya Pak ya. Boleh Bu. Baik, Oke, saya coba panggil Pak Alinya ya Bu. ya silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ari? Alhamdulillah sehat, Pak Ilman. Pak Ilman sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak Ali sehat juga. Bagaimana anak-anak di kelas Pak Ali? Anak-anak di kelas alhamdulillah lancar, aman. Begitulah, Pak Ilman. Baik. Nah, ada apa nih Pak Ali? Kemarin Pak Ali bilang ada yang ingin diceritakan dengan saya di sore hari ini. Kira-kira apa nih Pak yang mau kita ceritakan Pak atau bicarakan? Begini, Pak Ilman. Saya itu kan di hari Rabu di jam pertama itu ngajar di kelas 7 ya. Kemudian hampir setiap hari Rabu ada anak di jam pertama datang ke sekolahnya selalu terlambat Pak Hilman. Jam 8:15 itu baru sampai, baru masuk ke kelas gitu, atau jam 8 lebih lah dia baru masuk ke kelas. Datangnya hampir hampir setiap Rabu datangnya terlambat Pak Hilman. Oh, baik. Jadi Pak Ali ketika setiap hari Rabu memiliki jadwal ya Pak di kelas 7, kemudian jam pertama ada salah satu anak yang terlambat ya Pak, masuknya hampir jam 8 dan itu setiap Rabu ya Pak Iya, kejadiannya? ya, Ya, setiap hari Rabu Pak. Setiap saya baik ngajar. baik. Nah, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita sore ini, Pak? Saya ingin mendapatkan suatu solusi atau ide agar anak tersebut bisa lebih disiplin dengan dapat datang ke sekolah tepat waktu, Pak. Baik, kalau boleh saya simpulkan, Bapak tadi ingin dari percakapan sore hari ini ingin mendapatkan solusi ya, Pak, atau Nah, ide sehingga anak yang tadi setiap hari Rabu datangnya terlambat itu lebih disiplin dan mungkin datangnya tepat waktu ya Pak. ya, iya, Pak. Nah, kalau begitu Pak, kalau boleh saya tahu, menurut Bapak anak tersebut kalau kita berikan penilaian rentang 1 sampai 10 atau level mungkin ya Pak, 1 sampai 10, menurut Bapak anak tersebut berada di level mana Pak? Mungkin anak tersebut kalau dilihat dari level 1 sampai 10 untuk tingkat kedisiplinannya mungkin di angka 5 mungkin Pak Hilman ya, sekitar angka 5 lah. Angka 5 ya Pak? Ya, Berarti kalau seperti itu, anak yang tidak disiplin datangnya terlambat itu berada di level 5 ya Pak? ya, Kemudian kalau idealnya level itu kan kalau istimewa itu di level 10 ya Pak? ya, sih Mas Iya. Bro. Nah gitu. Nah kalau begitu, untuk menghadapi hal tersebut menurut Bapak sendiri ada tidak
atau misalnya hal-hal yang bisa Bapak wujudkan agar anak, tersebut ini bisa naik levelnya, Pak? Atau ya harapannya supaya memperoleh nilai yang maksimal gitu, Pak? Eh, untuk memperoleh nilai atau level yang maksimal lah, sebut saja misalkan angka 8 atau maksimalnya angka 10 ya. Tentu mungkin anak tersebut itu harus merubah menjadi anak yang lebih disiplin dengan cara datang ke sekolahnya mungkin, dapat tepat waktu ya. Kalau di jadwal 7:30 sudah mulai kegiatan sekolah, harusnya 7:30 sudah sampai di sekolah anak tersebut, begitu, Pak. Baik, berarti, Bapak sudah bisa, apa namanya, memberikan salah satu solusi mungkin ya, Pak, bahwa anak tersebut harus datang tepat waktu jam 7:30 ya, Pak? Setengah Ya. delapan. Nah, eee, rencananya bagaimana, Pak, anak tersebut supaya datang tepat waktu 7:30, Pak? Rencana yang akan dilakukan. Nah, itulah yang, selalu saya pikirkan, Pak Hilman, ya. Selalu saya pikirkan bagaimana langkah agar anak tersebut bisa lebih disiplin, kemudian juga bisa datang tepat waktu. Saya sebenarnya sudah, sering kali mengingatkan, berbicara dengan anak tersebut, ya, menegurnya, kemudian juga bahkan pernah saya mengadukan masalah ini kepada, eee, wali kelasnya. Cuma memang hasilnya itu tidak permanen, Pak. Cuma jangka waktunya 2 hari, 3 hari gitu, 1 minggu lah, 2 minggu, dapat disiplin anak tersebut, tapi ke depannya berikutnya mengulang lagi, kesalahan tersebut gitu, Pak. Baik, berarti dengan secara tidak langsung Bapak sudah memiliki solusi ya, Pak, dari, permasalahan tadi, eee, Bapak tadi rencananya mau berdiskusi dengan wali kelas supaya anak tersebut bisa disiplin kemudian datang tepat waktu. Tapi sayangnya ya, Pak, di setelah berdiskusi wali kelas kemudian anak itu berubah, tapi berubahnya itu hanya sehari, 2 hari atau seminggu, 2 minggu ya, Pak? Iya begitu, Pak. Nah, kira-kira Bapak kalau tadi rencana tadi yang Bapak akan laksanakan, kira-kira ada rencana lain nggak, Pak, selain itu, Pak? Mungkin, saya akan mencoba, eee, karena memang di daerah saya itu letak wilayahnya sekolah sama ya anak-anaknya itu dekat gitulah ke sekolah. Saya akan mencoba mungkin, berdiskusilah dengan orang tuanya dengan cara mendatangi, langsung ke orang tua anak tersebut untuk mencari jalan terbaik dari permasalahan ini. Atau juga mungkin saya, minta bantuan di sekolah kepada guru BK mungkin, Pak, untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Pak. Nah, kalau saya tadi simpulkan, Bapak sudah memiliki, eee, 1 rencana awal ya, Pak, kemudian 2 rencana tambahan. Tadi rencana pertamanya Bapak berdiskusi dengan wali kelas, kemudian setelah itu kalau masih tetap anak tersebut masih tidak disiplin, masih datangnya terlambat, Bapak juga akan mencoba berdiskusi dengan orang tuanya ya, Pak. Eee, Memanggil atau mengunjungi orang tuanya dan Bapak juga akan meminta bantuan, guru BP atau BK, Pak. Nah, Ya, dari rencana tadi mungkin, Pak, ada kendala yang dihadapi tidak, Pak? mungkin kendala yang dihadapi,
ketika misalkan kita atau saya bertemu atau berdiskusi dengan orang tuanya, mungkin saja orang tuanya eh, tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, atau malah mungkin orang tua tersebut membela anaknya. Mungkin kira-kira kurang lebih itulah mungkin kendalanya, Pak. Ya, berarti sudah ada ya Pak solusi atau untuk mengurangi kendala yang akan Bapak hadapi, kemudian rencananya akan diterapkan ya Pak, Ya, 3 rencana tadi. Nah, kalau begitu dari 3 rencana tadi, kira-kira menurut, Bapak, rencana tersebut mau kapan Pak diterapkannya? mungkin secepatnya, Pak. Secepatnya besok atau lusa lah saya akan mulai terapkan rencana tersebut, Pak. Oh, besok atau lusa ya Pak. Membutuhkan waktu berapa lama ya Pak, untuk Ya, kurang melakukan lebih rencana tersebut? ya sekitar 1 mingguan, Pak Hilman ya. Baik ya, berarti Bapak akan melakukan 3 rencana tadi dalam waktu 1 minggu ya Pak? Nah, berarti kalau begitu secara tidak langsung kita sudah mendapatkan solusi ya Pak dari percakapan, sore hari ini. Nah, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita berdiskusi sore hari ini? Perasaan saya sangat senang sekali, sangat bersemangat Pak Hilman, karena dari awal saya ingin berbincang dengan Pak Hilman itu untuk mencari ide baru, untuk mencari solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Dan alhamdulillah setelah ngobrol tadi, berbincang-bincang dengan Pak Hilman, saya menemukan beberapa solusi untuk menangani anak yang datangnya terlambat tersebut ya. Tadi salah satunya saya akan berdiskusi dengan wali kelas, kemudian juga meminta bantuan kepada guru BK, dan juga menemui secara langsung orang tua anak tersebut dengan tujuan untuk bersama-sama mencari solusi agar anak tersebut menjadi lebih baik dan lebih disiplin, Pak. Baik Pak, ya Bapak sudah bisa menyimpulkan dan sudah memiliki rencana. Alhamdulillah Pak. Nah, saya tunggu ya Pak 1 minggu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Saya ingin mendengar kabar atau berita baik dari rencana yang telah Bapak lakukan seminggu ke depan Pak. Mungkin pertemuan ini sudah di akhir Pak. Saya sudah cukupkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi Pak dan Bapak memiliki kabar terbaru tentang rencana tadi yang Bapak akan lakukan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Hilman. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan apa yang saya rencanakan tadi. Terima kasih Amin sekali lagi, amin. Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Iya Bu. Oke, setelah melakukan kegiatan coaching barusan, nah izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak ya Pak ya. Boleh Bu. Oke, gini Pak, menurut Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kegiatan coaching tadi, terlebih dalam hal kompetensi yang tadi ingin Bapak kembangkan seperti apa Pak? Kalau saya menilai diri saya sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi belum maksimal Bu, ya. Ya. Belum maksimal tapi saya sudah berhasil menjalankan coaching dengan Pak Ali dan berhasil mencapai kompetensi yang saya tadi harapkan mendengar aktifnya Bu. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya bisa mendengarkan kata kunci yang Pak Ali kemukakan sesuai dengan permasalahan yang dia hadapi
dan memahami permasalahan yang dihadapi Pak Ali, terutama anak-anak zaman sekarang yang kurang disiplin mungkin, Bu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, Ibu. Oke, gini Pak ya, saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, terlebih pada bagian mendengarkan secara aktif, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya. Sebagaimana tadi kata Bapak, indikator ketercapaiannya itu kan tadi menerima gagasan dari coach, menghargai tindakan yang akan dilakukan oleh coach, kemudian menggali kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ketiga indikator tersebut sudah nampak terlihat di diri Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Wah, sangat senang, Bu. Dan tapi mungkin, saya masih perlu peningkatan lagi, Bu, dari mendengar aktif itu, Bu. Iya, namun ya seperti yang seperti yang Bapak barusan sampaikan, memang saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Karena memang dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu kan ada rasa ya, Pak ya. Iya. Yang perhatikan pembicara, Bapak memberi sinyal mendengarkan, kemudian merangkum yang ditangkap dan mengajukan pertanyaan untuk memperdalam. Nah, untuk yang bagian memperhatikan pembicara, misalnya tadi saat Bapak melakukan pembicaraan dengan Pak Ali, saya perhatikan memang ada kontak mata ya Pak ya, tapi memang nampak kurang gitu. Apakah mungkin bisa jadi Bapak disibukkan dengan mencatat kata kunci yang didapatkan oleh Bapak gitu ya Pak ya. Nah, Ya, betul, Bu. kalau misalnya merujuk ke standar, memang seharusnya ada kontak mata antara coach dengan coachee seperti itu. Jadi mungkin pendapat saya alangkah lebih baiknya kalau misalnya itu nanti ditingkatkan kembali perhatian terhadap coachee-nya ya Pak ya. Nah, kalau seperti itu pendapat saya, bagaimana menurut Bapak? Betul, Bu, saya harus lebih lagi meningkatkan dan mungkin mengembangkan lagi, Bu, kompetensi mendengar aktif. Salah satunya itu harus ada kontak mata ya, Bu, jangan Iya. sampai terlepas kontak matanya itu. Meskipun sambil, mencatat ya, Bu, kata-kata kuncinya, tapi, kontak matanya kayak kita harus tetap ada gitu, Bu. Iya, dijaga ya Pak ya kontak Iya, matanya. iya. Nah, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di selanjutnya? Saya harus sering melaksanakan coaching lagi mungkin, Bu. Melaksanakan coaching itu bisa dilakukan dengan, murid di kelas, teman sejawat, atau di luar sekolah juga mungkin, Bu, ya. Oke. Bisa melaksanakan coaching itu. Oke, kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan ini nih mau dimulai sejak kapan? Terus di mana? Terus kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bapak nih? Waktunya secepatnya, Bu. Bila perlu mungkin ketika setiap hari harus ada coaching-nya. Ada Iya. coaching-nya. Kemudian, di mananya ya paling saya karena, anak-anak itu di kelas ya saya akan coba di kelas dulu mungkin, Bu. Kemudian kalau di kelas juga sering, saya akan coba mungkin ke teman sejawat ya entahkah itu sambil istirahat di ruang guru atau mungkin di luar, ruang guru juga di, tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan coaching mungkin ya, Bu. Dan, dengan rekan sejawat yang lainnya atau mungkin, tadi bantuan yang saya bisa bantu mungkin rekan sejawat atau kepala sekolah, Bu. Saya akan minta bantuan kepala sekolah apalagi kalau permasalahannya itu menyangkut, masa depan sekolah mungkin, Bu.
Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Bapak lakukan ya, kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan di kemudian hari? Setelah tadi saya bisa mendengar aktif, mungkin saya akan, eee, mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena itu, Oke. tantangan setelah bisa mendengar berarti harus bisa bertanya, terutama pertanyaannya harus berbobot mungkin, Bu. Oke. Nah, apa yang Bapak dapat dari proses kegiatan hari ini, Pak, coaching hari ini? Banyak ilmu, banyak pengalaman, apalagi saya lebih memahami, Bu, tentang kemampuan coaching dan tadi bisa mengetahui 3 kompetensi coaching untuk dikembangkan sehingga kita bisa melaksanakan coaching lebih baik gitu, Bu, dari yang sekarang saya lakukan. Oke. Mudah-mudahan nanti, selanjutnya sesuai dengan harapan Bapak ya, Amin amin, Bu. sehingga kompetensi coaching itu dapat Bapak kembangkan dengan baik, sehingga nanti ke depannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik dari pertemuan hari ini. Seperti itu ya, Pak, ya? Betul, Ibu, amin. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian ya, Pak, ya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf, setelah saya ganggu mungkin waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Maaf. Iya, Ya, sama-sama, saya Pak. izin keluar. Mangga.